Savior on the beat. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Antok dari Kinan Dewe Channel ya. Dalam kesempatan kali ini kami mau meliput sebuah paseban ya, atau padepokan, ada yang nyebut Sanggar Pamujan, dan sebuah makam Gunung Fuji, Gunung Lamongan. Jadi gini, jadi Gunung Lamongan itu terdiri dari 60 puncak. Karena proses tektonis ya, terjadi perubahan atau lempeng-lempeng yang di bawah bumi, terjadi pengangkatan daratan menjadi gunung atau pegunungan. Nah, ini puncak Fuji, Gunung Fuji termasuk deretan dari puncak-puncak Gunung Lemongan yang berada di Lumajang ya, Lumajang di Kecamatan Klakah ya, Desa Papringan. Jadi di sini ada Sanggar Pamujan Sinyoruri. Ternyata ini dulu yang mendirikan Mbah Citro ya. Mungkin orang sini dikenal dengan Begawan Sridono Sasmito, terkenal dengan Mbah Citro. Dan beliau juga meninggal dimakamkan tidak jauh dari Sanggar Pamujan Sinyoruri yang di Gunung Fuji ini. Letaknya kira-kira 100 meter di belakang paseban atau pesanggrahan Sinyoruri. Siapakah Mbah Citro? Kenapa dia bisa membuat sebuah padepokan atau sebuah sanggar pamujan di atas bukit? Kalau sekarang sudah ramai ya, tapi kalau dulu waktu zaman tahun 1900 di sini masih sepi sekali, masih berupa hutan belantara dan belum terjamah manusia. Kenapa Mbah Citro mendirikan Sanggar Pamujan atau pertapaan di daerah ini? Jadi Mbah Citro itu lahir pada tahun 1902. Jadi ketika beliau itu meninggal tahun 2016, umur beliau sekitar 114 tahun. Jadi bukan tidak ada alasan dan bukan asal-asalan. Kenapa Mbah Citro jauh-jauh dari Magetan? Mbah Citro itu kan asli berasal dari Magetan ya. Terus dia menelusuri, mencari tempat yang kira-kira energinya itu bagus dan energinya sesuai dengan frekuensi Mbah Citro. Jadi akhirnya dia menemukan tempat di Papringan ini, di Gunung Fuji ini. Jadi Mbah Citro itu dulu ketika dia mengikuti petunjuk dari luhurnya, dia bertapa di Gunung Lawu. Terus dari Gunung Lawu dia dapat petunjuk suruh jalan ke timur, lalu dia menyusur ke timur. Dia menyusuri Gunung Wilis langsung menuju ke deretan Semeru. Dan dari Semeru Mbah Citro berhenti lagi untuk ya, kalau orang bilang sekarang bertapa ya. Terus ketika dia baru bertapa di Semeru, dia melihat sinar biru ya, diberikan muncul dari sekitar Gunung Lemongan. Akhirnya Mbah Citro jalan lagi menyusur hutan belantara, akhirnya menemukan tempat di Gunung Fuji ini. Ini petunjuk dari leluhur. Jadi menurut ketika diwawancarai waktu beliau masuk, dia petunjuk dari leluhur.
Jadi Mbah Citro itu dulu seorang pejuang kemerdekaan. Makanya Mbah Citro itu dia orang yang Pancasilais sekali. Dan kalau nanti kita lihat ya di padepokannya di Sanggar Pamujan itu tergambar jelas simbol Pancasila, dan dia Bhinneka Tunggal Ika. Dia sangat nasionalis, sangat menjunjung harkat martabat bangsa ini. Dia mempertahankan tradisi, dia mempertahankan Nusantara. Dia sangat memegang teguh prinsip dari zaman leluhur kita, dari zaman kerajaan-kerajaan yang dulu sudah ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dan ada dia juga universal, tujuan yang penting, tujuan baik untuk mayu hayune bawono. Jadi Mbah Citro menurut petunjuk dari luhur harus jalan ke timur. Terus sekarang permasalahannya kenapa Mbah Citro petunjuk dari luhur itu harus berjalan ke timur, dan akhirnya Gunung Lemongan itu yang muncul yang dipilih oleh Mbah Citro. Jadi kami ulangi, jadi waktu Mbah Citro dulu waktu jadi pejuang kemerdekaan atau agresi militer Belanda yang kedua, Mbah Citro berjuang bareng-bareng sama Jenderal Sutirman, Supriyadi, berjuang habis-habisan, dan juga dekat dengan presiden pertama kita, Pak Karno. Kenapa? Waktu dulu itu orang yang tingkat spiritualnya, tingkat frekuensinya hampir sinkron, dan tujuannya mulia untuk demi negara, itu frekuensinya akan menyatu. Itu Mbah Citro dulu luhurnya memang dari Magetan ya. Jadi dulu kita ulang jauh ke depan. Dulu di Magetan Madiunnya ada sebuah kayak kerajaan berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri. Jadi waktu itu yang menjadi adipati kerajaan kecil di Madiun, Magetan itu dulu Pangeran Ronggo ya. Jadi dulu pertama didirikan oleh Adipati Wirosentiko ya. Jadi ya Adipati Wirosentiko itu dulu yang sangat berperan untuk terjadi perjanjian Giyanti sehingga munculnya kerajaan Mataram Jogja. Nah, ini jadi dari Pangeran Ronggo itu kan ada 3. Wirosentiko makamnya ada di Madiun, kedua ada di Madiun, baru Pangeran Ronggo yang 3, Pangeran Ronggo Prawirodrijo ada di Magetan, itu di Gunung Bancak. Jadi untuk makamnya Pangeran Ronggo Prawirodrijo yang ketiga di Gunung Bancak sudah kami ulas di liputan kami sebelumnya. Jadi dulu Pak Supriyadi, Pak Dirman, terus Pak Mbah Citro itu dulu sebenarnya dari frekuensi ya, dari frekuensi ilmu yang sama itu dari Magetan, dari Pangeran Ronggo. Penguasa Madiun ya, penguasa Madiun, Magetan, Maspati ya, itu yang menguasai dulu di bawah kekuasaan Pangeran Ronggo. Jadi ilmunya ini satu, boleh dibilang satu aliran, satu perguruan. Kenapa Mbah Citro itu lari ke timur? Ternyata dari menelusuri leluhur dulu, kalau dulu di Gunung Lawu itu kan dulu tempat moksanya Prabu Brawijaya dan Prabu Erlangga ya. Jadi Gunung Lawu itu mencatat tempat moksanya 2 raja besar Nusantara, yaitu Raja Erlangga dan Raja Majapahit terakhir Brawijaya V itu moksa di Gunung Lawu. Ternyata kita Mbah Citro ketika bertapa di Gunung Lawu itu ada petunjuk untuk mengerucutkan energi leluhur. Jadi energi leluhur itu walaupun energinya itu beliau-beliaunya leluhur sudah tidak ada, tapi DNA atau energinya yang untuk demi kemajuan bangsa, demi kemajuan Nusantara, energi masih ketinggalan di alam semesta. Jadi Mbah Citro untuk ada petunjuk untuk mengerucutkan energi leluhur untuk membangkit lagi semangat kejayaan Nusantara. Kenapa akhirnya ketemu di Gunung Lemongan? Karena gini, kita berawal dari Majapahit ketika Patih Gajah Mada yang membawa Majapahit menjadi puncak kejayaan.
dia naik gunung, turun gunung, bertapa di ini bukan apa-apa. Sebenarnya bertapa di gunung, di puncak atau di mana sebenarnya itu menuju puncak kesadaran. Bahkan semua nabi Ibrahim turun, naik turun gunung, hutan itu karena apa? Untuk mencapai puncak kesadaran. Nabi Musa juga di gunung Tursina untuk mencapai puncak kesadaran. Nabi Muhammad juga di gua, di gunung itu apa? Proses spiritual untuk mencapai puncak kesadaran di gunung. Gunung itu puncak kesadaran. Apa puncak kesadaran apa? Puncak kesadaran untuk menghadirkan Sang Pencipta di dalam jiwa kita. Itu perlu dilatih. Jadi dulu waktu Gajah Mada itu ketika memuksa, dia kan juga bertapa di, kalau menurut kepercayaan dari sebagian masyarakat Nusantara, dia bertapa dulu di air terjun Madakatur Lumajang. Habis dia bertapa, Patih Gajah Mada naik menyusuri Gunung Semeru langsung ke Lemongan. Ya di situ makanya di puncak Gunung Lemongan ada tempat-tempat khusus, yang titik-titik energi khusus, boleh dibilang portal yang ada di tempat leluhur itu. Hanya dari tim kami belum diizinkan untuk menyebutkan titiknya, tapi ya jelas dulu Patih Gajah Mada setelah dia bertapa di air terjun Madakatur, dia melanjutkan ke naik ke Semeru ya, lihat Bromo, terus akhirnya karena petunjuknya dari alam semesta dia harus bertapa di Gunung Lemongan. Makanya situ muncul sinar biru. Nah akhirnya Mbah Citra ada petunjuk menelusuri jejak leluhur. Energi leluhur harus dikerucutkan untuk mencapai memayu hayuning bawana menuju Nusantara mercusuar dunia. Akhirnya dia mencari jejak energi leluhur. Dia akhirnya dari petunjuk leluhur akhirnya dia sampailah di Sanggar Pamujan Sinyoruri. Artinya apa? Hening, suasana yang hening, tenang, suwung. Itu apa? Untuk mendapat petunjuk dari Sang Yang Pencipta, kita harus mencapai puncak kesadaran. Setelah kita mencapai puncak kesadaran, kalbu kita akan terbuka, akan mendapat tunjuk yang benar, petunjuk dari Sang Pencipta lewat kalbu kita. Hari kita harus mencapai puncak kesadaran. Makanya padepokannya Sanggar Pamujannya dinamakan Sinyoruri. Sinyoruri sunyi, hening, suwung. Gimana untuk mencapai puncak kesadaran? Harus di atas gunung, mendaki akhirnya proses menuju puncak spiritual itu harus di gunung. Ini sebenarnya password filosofi, tapi password filosofi itu ada prosesnya. Makanya leluhur kita biar mengingatkan proses itu bikin memang harus mendaki puncak gunung seperti leluhur kita dan nabi-nabi kita dulu. Jadi mencapai puncak dan kita harus masuk ke alam suwung. Sinyoruri itu hening, tenang, suwung. Suwung itu apa? Melekatkan semua kemelekatan semua dengan duniawi. Dengan dunia kita lepaskan melekatan, semua udah kosong, fana, kosong, nggak ada apa-apa. Yang ada hanya Tuhan, la ilaha illallah. Baru kita masuk ke alam suwung. Lah masuk ke alam suwung juga proses. Lah itulah setelah kita masuk ke alam fana suwung, barulah kita itu tidak ada kehendak apa-apa, yang ada hanya Tuhan gitu. Akhirnya kita mencapai puncak kesadaran. Lah itulah jadi Mbah Citra itu sampai menjalankan proses spiritual ya, latihan jiwa untuk mencapai, upacara jiwa untuk mencapai puncak kesadaran. Lah itulah tadi jadi kenapa Mbah Citra itu sampai mendirikan sebuah padepokan Sanggar Pamujan di atas Bukit Susah. Kalau dulu masih di hutan belantara, karena itu. Karena setelah kita selidiki, ternyata di Gunung Lemongan itu dulu banyak leluhur kita yang banyak yang pelatihan spiritual untuk mencapai puncak kesadaran atau bertapa di daerah Gunung Lemongan. Makanya Gunung Lemongan termasuk gunung yang paling unik di dunia. Ada 27 masjid. Jadi karena terjadi prosesnya ledakan vulkanis itu yang
menyebabkan di sekitar Gunung Lemongan banyak terjadi masakre, menjadi ranu-ranu, danau-danau. Itu sebenarnya proses bekas ledakan yang cenderung bentuk seperti bulat akhirnya membentuk yang tebing yang curah, akhirnya membentuk proses seperti Gunung Lemongan ini ya. Jadi Gunung Lemongan memang secara energi, kita deteksi energi, wah luar biasa. Jadi kalau kita bisa, cobalah kita untuk berusaha dekat dan mempelajari kekuasaan Tuhan lewat alam semesta. Makanya dalam beberapa kitab Salma, jika berjalan-jalan kamu ke muka bumi, maka kamu akan menemukan kekuasaan. Itu kita belajar dari kitab basah tokoh, kitab yang ada tersebar di alam semesta. Inilah jadi mungkin Mbah Citra dia belajar di alam semesta itu dia untuk bisa menghadirkan, bisa mengenali dan bisa mengetahui kekuasaan Tuhan dan bisa menghadirkan Tuhan di dalam setiap gerak kehidupan kita. Karena sebenarnya kita ada cahaya, percikan cahaya Tuhan, ada sifat Tuhan harusnya berada di dalam kita. Makanya untuk mencapai latihan puncak kesadaran, kita harus melakukan proses pendakian. Dan mungkin ini alasan Mbah Citra mendirikan sebuah sanggar pamujan atau padepokan atau paseban di puncak Gunung Fuji untuk mencapai puncak kesadaran akan hadirnya Tuhan di dalam diri kita dan alam semesta. Terima kasih. Nah ini jadi lokasi parkiran yang mau menuju Padepokan Sunyaruri Mbah Citra. Jadi ini parkirnya jadi satu dengan parkiran base camp ya, dengan yang mau mendaki Gunung Lemongan. Memang jalurnya sama ya. Kalau jalur mau mendaki Gunung Lemongan untuk lewat yang Klak Kapabringan itu memang melewati Padepokan Sunyaruri dan nanti akan melewati makamnya Mbah Citra juga. Inilah berarti lebih aman parkir di sini ya, lebih terjamin keamanan kendaraan atau motornya. Nanti kalau di depannya Padepokan itu nggak ada yang jaga, jadi dikhawatirkan motor tidak aman. Jadi lebih baik parkir yang di sini sudah sediakan resmi, ada yang jaga 24 jam, jadi tidak usah khawatir. Nah ini jadi bisa wisata spiritual juga untuk olahraga ya, bisa ke Padepokan Sunyaruri langsung dilanjutkan mendaki ke Gunung Lemongan. Nah inilah itu tampak itu pintu gerbangnya, lokasi Padepokan Sunyaruri ini pintunya ya, pintunya kelihatan. Ini halamannya depannya juga luas sekali nih, dan padepokannya atau sanggar pamujanya juga luas sekali nih. Nah inilah kita lihat depannya dulu ini. Nah itu kalau ke sana itu nanti menuju ke makamnya. Nah ini kita lihat depannya. Nah penampilan depan dari sanggar pamujan Sunyaruri ya. Ini parkiran depannya ini. Biasa untuk camping anak-anak sekolah ya, anak SMA, anak SMA banyak camping di sini. Ini sekarang kita masuk, ini halaman dalam ya. Ini halaman dalam di Padepokan Sunyaruri ya. Ini ada ya, ada untuk ini anunya padepokannya atau pasebannya itu luas sekali, bisa untuk istirahat. Nah ini ada tulisan, beberapa tulisan. Nah ini pintu masuknya. Inilah halaman dalam di sanggar pamujan miliknya Mbah Citra Sunyaruri. Ini ada disediakan kursi juga. Nah ini yang kuning ini untuk sanggar pamujan. Energinya kuat sekali, bagus sekali. Frekuensinya juga tinggi sekali, frekuensi energi ya. Ini jadi ini bagi para spiritual atau ini kalau bisa semedi atau berdoa di sini, frekuensi yang di sini udah tinggi sekali, akan sangat membantu ya. Ini ada banyak banyak petunjuk. Lah ini banyak foto-foto itu ya, foto di dalam sanggar pamujan itu Mbah Citra ya. Ini bisa masuk di sini. Lah ini ada tulisannya
Sabdo Palon, Panembahan Heru Cokro. Tapi sini tuh dulu tuh kalau orang yang dipercaya spiritual yang bisa membawa keadilan, bisa membawa kejayaan Nusantara itu langsung dihubungkan, energinya langsung nyambung dengan Sabdo Palon itu ya tanah Jawa. Dan juga ada Heru Cokro. Heru Cokro tuh seperti apa ya, artinya Ratu Adil. Nah, ini fotonya Mbah Citro. Ini ada juga yang penguasa pantai selatan juga ikut di sini. Ini fotonya Mbah Citro. Ini ada istrinya Mbah Citro. Ini ada simbol dari Bali ya, Hindu. Tidak apa-apa, memang sini universal ya, nggak mengenal aliran salah satu agama. Jadi ini Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini masih ada yang peringatan itu ya, 1 Suro waktu tahun 1957 dengan tokoh dari Bali juga. Ini kelihatan ya, ini dulu dalam belakang itu masih luas juga. Nah, sini ada silsilah, di sini ada silsilah komplit sekali ya, dari kerajaan Kutai, Tarumanegara itu ada semua, sampai Sriwijaya, Majapahit, Mataram ada semua. Nah, ini saya bisa lihat sini nih. Lah di sini memang bagus sekali ya, energinya bagus sekali. Jadi tadi kami ulang, jadi Heru Cokro tadi sebutan aja orang yang membawa, dipercaya menjadi Ratu Adil yang akan membawa kejayaan Nusantara. Dan banyak yang diklaim karena dia perannya sangat berjasa baik mercusuar Nusantara, akhirnya dinamakan Ratu Adil. Dari dulu waktu Cokro Aminoto juga dianggap Heru Cokro, terus sama Pangeran Diponegoro, banyak sekali, sampai yang yang di Purworejo itu juga digelar Heru Cokro. Nah, ini yang itu halaman yang belakang mau menuju ke makam. Lah ini jalur sama kok, jalur pendakian sama jalur ke makam Mbah Citro sama. Ini makamnya Mbah Citro ini. Wah, ini juga kuat sekali. Coba kita mau masuk ya, kita masuk dari samping ya. Kita lihat, ini makamnya Mbah Citro. Di sini ajinya kuat sekali ini. Di sini ini di sampingnya makam istrinya Raden Ajeng Suryati ya. Lah ini terlihat di makam yang Mbah Citro tuh terlihat samar-samar ada energi tombak ya, tombak Trisula. Wah, ini kuat sekali ini ya, tombaknya pun energinya kuat sekali. Jadi tidak heran karena Mbah Citro dekat dan dibimbing oleh orang-orang hebat yang bergelar Heru Cokro atau Sang Ratu Adil. Nah, juga tidak heran di sini banyak pengunjung atau pejabat yang berziarah ke makam ini karena untuk berdoa atau punya kepentingan khusus, karena di sini energinya sangat tinggi ya, frekuensinya tinggi. Jadi dengan frekuensi semakin tinggi, kemampuan untuk menembus dimensi gelombang dan cahaya akan semakin tinggi juga. Jadi bisa meresonansi energi yang dalam diri kita untuk lebih meningkat frekuensinya, sehingga meningkatkan tingkat kesadaran kita dalam proses spiritual dari orang-orang yang menguatkan energi di sekitar sini. Ya, sampai di sini liputan kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa dengan liputan-liputan kami selanjutnya. Terima kasih.